Pagi Miss. Apa kabar Miss Berlin? Baik, kalian apa kabar? Baik. Baik Miss. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 50. Oke. Banyak orang berpikir menikah dan menjadi orang tua merupakan hal mudah, tapi bohong. Tapi kenapa masih banyak yang gagal? Oke, tapi sebelum lanjut ke part 1, kita jangan lupa pencet tombol di bawah ini. Akan dinikahi Chand Kelvin, Dea Shaira mantap putuskan keluar dari pekerjaannya. Dea Shaira memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan sebagai bukti komitmennya menjadi istri yang baik untuk Chand Kelvin. Aduh, Miss juga mau kalau dinikahin sama Chand Kelvin, tapi Chand Kelvinnya yang nggak mau sama Miss. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Ada Miss. Emang orang kalau nikah harus keluar kerjaan apa? Ya, karena suaminya merasa dia sudah bisa mencukupi, why not gitu loh. Ya kalau emang suami yang nyuruh keluar, kenapa tidak? Tapi kalau istri yang biasa bekerja tiba-tiba nggak kerja kan emang nggak stres? Stres juga sih, karena satu, penghasilannya berkurang ya kan. Apa-apa terbatas, itu yang bikin stres. Tapi kalau orang mau kawin, suaminya yang disuruh berhenti kerja itu boleh juga? Jangan dong, ini jadi tulang punggungnya bukan suaminya, malah istrinya dong. Jadi kalau istri berhenti kerja itu boleh, suami berhenti kerja itu nggak boleh gitu? Nggak boleh, karena kalau emang suami kan kewajiban. Tapi kalau emang istrinya mau ngebantu sih nggak masalah. Itu pun harus seizin suaminya dulu. Tapi kalau emang suaminya belum dapat pekerjaan dan istrinya mau ngebantu dulu nggak masalah. Kalau suami istrinya nggak ada yang kerja gimana, Mas? Itu bisa jadi gembel ya kan, gelandangan, kalau nggak jadi manusia silver. Kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Kata Putri Habibie soal stigma, ngapain sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya jadi IRT. Putri Habibie menganggap bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal mudah, tetapi peran yang butuh edukasi tinggi untuk mengatur urusan rumah dan merawat anak. Karena ibu yang berpendidikan juga sangat berpengaruh kepada pola asuh anak. Ini benar banget. Jadi kalau ibunya pinter, ibunya juga jenius, itu bisa turun gitu loh ke anaknya. Miss, kalau misalkan sebelum nikah ibunya nggak berpendidikan, terus pas setelah nikah disupport suaminya, itu gimana Miss? Boleh juga, kenapa tidak? Karena pendidikan itu tidak ada batas usia. Semakin tua kamu semakin mengolah ilmu dan mengasah ilmu, itu kamu akan menjadi semakin smart dan hargamu semakin tinggi. Tergantung ya, maksudnya kalian mengambil jurusan apa dulu. Berarti suaminya harus peka pendidikan juga ya Miss? Ya dong, kadang itu kan istri kan bercermin kepada suaminya. Jadi suami itu adalah cerminan seorang istri. Jadi kalau suaminya baik, istrinya juga akan berperilaku baik. Tapi kalau suaminya udah pemberontak, tukang mabuk, tukang selingkuh, pasti istrinya juga nggak bener juga, tukang ngamuk, tukang marah ya, jadi nggak karu-karuan keluarganya. Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti buat ibu-ibu yang misalkan dia sekolah tinggi, terus ketika menikah dia jadi ibu rumah tangga gitu, sia-sia nggak sih Miss ilmu yang dia tuntut semasa kuliah? Sebenarnya untuk para ibu rumah tangga yang sudah menikah dan dia sangat berpendidikan tinggi atau sekolah tinggi atau dia pernah kuliah, tergantung. Kalau kamu ketemunya ibu-ibu yang malas, jadi dia bakal ngomongnya, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar juga jadi ibu rumah tangga, cuci piring, masak doang, bikin anak, ya kan? Tapi kalau kamu ketemu ibu-ibu yang cerdas dan smart, dia tidak akan membuat waktu-waktunya dia di rumah itu menjadi kosong. Jadi dia akan mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya waktu yang dia pergunakan di rumah ini supaya menghasilkan uang. Jadi kalau kata-kata, percuma pendidikan tinggi nanti ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga, cuci piring, masak, bikin anak doang, ngurus suami, ngurus anak, bla bla. Itu goblok. Oke, sayangku kita lanjut di bab 3 ya. Bayi dibuang dalam ember di Semarang. Wow. Polisi menyelidiki kasus penemuan bayi yang juga sengaja ditinggalkan di rumah warga dengan kertas bertulisan minta tolong jaga no anakku mbak. Menunjukkan niat agar bayi dirawat oleh penerima. Gini loh guys, kalau kalian emang belum siap punya anak, jangan sok-sokan coba-coba bikin anak kok coba-coba. Oke? Jadi persiapin dulu mateng-mateng. Kalau kalian sudah siap jadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua yang hebat,
baru kalian bikin anak. Ini kan kasus buang anak banyak ya Miss di Indonesia. Kira-kira ada solusi gak buat pemerintah buat ngasih sex education gitu biar anaknya tuh nggak dibuang? Ya intinya gini loh, kalian tuh harus pikirkan matang-matang dulu kalau berpacaran. Kalau melakukan hal-hal yang sudah melakukan hubungan suami istri, kalian mesti ada ikatan dulu. Kalau kalian belum ada ikatan, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Nah takutnya kayak gini, percaya ucapan Miss. Jangan macam-macam dan jangan coba-coba untuk bikin anak. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Miss. Jadi untuk orang-orang yang sudah terlanjur hamil di luar nikah itu gimana Miss? Ya udah, pertemukan sama kedua orang tua kalian, minta pertanggungjawaban dan langsung untuk diijabkan atau nikah secara kekeluargaan dulu. Nanti kalau udah ini baru dibesar-besarin nggak masalah. Miss, jadi Miss punya bekal nggak buat kita nih, kan masih anak-anak sekolah nih Miss. Nanti gimana untuk kalau kita udah lulus untuk menghindari hal-hal kayak gini Miss? Jadi kalian nih ya yang masih muda-muda, yang masih cabe-cabean, pacaran sewajarnya, oke? Jangan pacaran yang berlebihan. Oke lah nggak apa-apa pacaran, ya kan? Tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan gitu loh. Nanti takutnya terjadi hal-hal seperti ini dan akibatnya juga merugikan kalian berdua gitu loh. Miss, pacaran berlebihan tuh maksudnya punya pacar lebih dari satu ya? Kalian berlebihan itu maksudnya jangan kalian berpacaran terus melakukan hal-hal yang sudah dilakukan suami istri, itu nggak boleh. Ini kan jadinya kayak gini kan, akhirnya ngebuang anak, dilempar ke orang, kan kasihan. Oke, di bab 3 kita sudah membahas semua. Sekarang kita lanjut ke bab akhir ya. Oke, kita ambil kesimpulannya ya guys. Pentingnya tanggung jawab dan edukasi dalam menjalani hubungan pernikahan. Memang sangatlah penting pernikahan itu ya. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and